Puji Bapak Yahweh, kita akan buka kitab Raja-Raja ya. Kita baca cerita yang sudah sering kali kita dengar. Dari 2 Raja-Raja pasal 5 tentang Naaman. Kita baca bersama 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai ke 14 ya. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 14. Supaya bacaan kita sama, kita baca sebagaimana apa yang tertulis di caption depan ya. Naaman, panglima tentara Raja Aram, adalah orang besar dan terpandang di hadapan tuannya. Karena Yahweh telah memberikan kemerdekaan kepada Aram karena dia adalah seorang pahlawan yang perkasa tetapi kusta. Dan pasukan-pasukan Aram menyerbu keluar, dan mereka menangkap seorang anak gadis kecil dari negeri Yesrael. Ia menjadi pelayan istri Naaman. Gadis itu berkata kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka nabi itu akan menyembuhkan dia dari kustanya." Dan pergilah dia memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini dan begitulah gadis dari negeri Yesrael itu berkata." Maka Raja Aram berkata, "Pergilah, masukilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Yesrael." Lalu pergilah dia, dan di tangannya dia membawa 10 talenta perak, 6.000 keping emas, dan 10 potong pakaian pengganti. Dan dia membawa surat itu kepada Raja Yesrael yang mengatakan, "Dan sekarang tak kala surat ini sampai kepadamu, lihatlah aku mengutus pegawaiku Naaman kepadamu, dan engkau harus menyembuhkan dia dari kustanya." Dan terjadilah ketika Raja Yesrael membaca surat itu, ia mengoyakkan pakaiannya serta berkata, "Apakah aku ini Elohim yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya menyembuhkan orang ini dari kustanya? Karena itu perhatikanlah sekarang dan lihatlah, dia sedang mencari gara-gara terhadap aku." Maka terjadilah sesudah Elisa abdi Elohim itu mendengar bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dia mengirim pesan kepada raja dengan mengatakan, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarkanlah dia datang kepadaku sekarang. Maka dia akan mengetahui bahwa ada seorang nabi di Yesrael." Lalu Naaman datang dengan kudanya dan kereta perang, lalu berdiri di depan pintu rumah Elisa. Dan Elisa mengutus seorang utusan kepadanya dengan mengatakan, "Pergi, dan engkau harus mandi 7 kali di sungai Yordan. Biarlah dagingmu kembali kepadamu dan tahirlah." Tetapi Naaman marah dan pergi serta berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya dia keluar dan berdiri memanggil nama Yahweh Elohimnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas penyakit ini dan menyembuhkan kusta ini. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai di Damsyik, lebih baik daripada semua air di Yesrael? Bukankah aku dapat mandi di dalamnya dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah dia dan pergi dengan kemarahan. Lalu pegawai-pegawainya mendekati dan berbicara kepadanya serta berkata, "Bapakku, jika nabi itu mengatakan perkara yang besar kepadamu, bukankah engkau akan melakukannya? Betapa sangat mudahnya ketika dia berkata kepadamu, 'Mandilah dan akan menjadi tahir.'" Lalu Naaman turun dan menyelam 7 kali di Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Elohim itu. Lalu tubuhnya pulih kembali seperti tubuh seorang anak kecil dan dia telah tahir. Amin. Silakan duduk. Puji Bapak Yahweh, kita mengucap syukur atas firman Tuhan. Saya percaya seringkali kita dengar cerita ini ya. Dan kalau kita melilik kembali, ini adalah
bagian cerita-cerita yang terjadi yang saya percaya juga merupakan suatu gambaran nubuatan ya. Bagaimana Tuhan sedang bekerja pada zaman akhir. Ya. Karena segala sesuatunya sudah semakin dekat, sudah di ambang pintu ya. Tadi kita dengar beberapa kesaksian-kesaksian ya. Dan bukan saja di tempat ini, tapi saya percaya di tempat-tempat lain, di media-media kita sudah dengar banyak sekali tanda-tanda yang dinyatakan Tuhan sebagai suatu syarat, lampu syarat bagi umat Tuhan bahwa waktunya memang sudah semakin dekat. Ya. Cerita tadi menggambarkan orang si Naaman ini bukan orang Israel ya. Naaman ini dari Aram yang ada di utara Israel. Sekarang ini ya mungkin sekitar Suriah sana, Syria. Dan ini merupakan gambaran orang di luar Israel yang memperoleh kasih karunia Tuhan yang sangat luar biasa. Ya. Dan kita melihat seperti yang tadi saya katakan, ini adalah gambaran yang Tuhan mau ingatkan kembali kepada saudara dan saya sebagai Israel rohani. Ya. Karena bilangan Israel secara rohani itu harus segera digenapkan jumlahnya. Karena kalau nanti jumlahnya sudah genap, Ruach HaKodes akan kembali ke Israel. Ya. Akan kembali ke Israel. Kenapa kembali ke Israel? Karena sebagian daripada Israel sudah selamat, tetapi sebagian lagi masih mengeraskan hati. Ya. Kita melihat, kita coba baca di dalam Roma pasal ke-11 ya. Ayat 25, dan sebab aku tidak ingin kamu tidak mengetahui rahasia ini ya, berkali saya ingatkan ini rahasia. Saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap bijaksana terhadap dirimu sendiri. Nah, perhatikan ayat selanjutnya ya. Bahwa kekerasan hati dari sebagian Israel ya telah menjadi sampai pada penggenapan bangsa lain tiba. Kita baca ayat 26. Dan dengan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Sama seperti yang tertulis, dia yang membebaskan datang dari Sion, dan dia akan menyingkirkan kefasikan dari Yakub. Ya. Sebagian dari Israel sudah selamat. Sebagian yang lain masih belum selamat. Kita melihat dan kita bisa melihat di media-media sosial. Sebagian dari Israel, mereka percaya kepada Bapa Yahweh. Mereka memanggil nama Yeshua. Ya. Walaupun kalau mereka membaca tulisan YHWH atau Yod-He-Waw-He, mereka memang masih tetap memanggilnya Adonai. Ya, karena mereka berpatokan jangan memanggil nama Bapa Yahweh dengan sembarangan. Tetapi sebagian yang lain, ya, bahkan masih banyak yang mengeraskan hati dan menolak Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, sebagian yang masih dikeraskan hatinya, ya, itu akan dijamah oleh Tuhan setelah bilangan umat pilihan Tuhan di luar Israel digenapkan jumlahnya. Nah, kita tidak tahu sekarang sudah berapa banyak, kita tidak tahu, atau masih berapa yang belum.
Tetapi apa yang Tuhan firmankan itu harus terjadi. Nah, kita melihat dari cerita yang tertulis yang kita baca tadi bersama. Naaman, ya, seorang tentara atau panglima tentara Raja Aram, ya. Aram sama Israel seringkali berperang, ya. Seringkali berperang. Bahkan kalau saudara baca di ayat-ayat sebelumnya, betapa Raja Israel si Ahab ini pernah diberikan kesempatan oleh Bapa Yahweh ketika berperang dengan Ben-Hadad Raja Aram, ya. Bagaimana Tuhan menolong Israel, tetapi sayangnya Ahab tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, ya. Nah, kita melihat kasih Tuhan memang sangat luar biasa kepada bangsa ini. Walaupun Ahab ini jelas dikatakan oleh firman Tuhan penyembah berhala, ya, karena Isabel istrinya dia ikut-ikutan menyembah kepada berhala, Baal dan lain-lainnya. Tapi kasih Tuhan masih dinyatakan, sehingga pembelaan masih terjadi terhadap bangsa Israel. Tetapi kita melihat ketika dia diberi kesempatan untuk memusnahkan Aram, ternyata Ahab tidak mentaatinya, sama seperti Saul, kan. Dan akhirnya kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, bab-bab sebelumnya, ya, Ahab akan mati sesuai dengan apa yang sudah dinubuatkan melalui Nabi Elia. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita melihat segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tidak ada yang kebetulan. Ingat, ya, tidak ada sesuatu yang kebetulan. Segala sesuatu pasti berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Karena apa dikatakan rencana Bapa Yahweh tidak mungkin gagal, ya. Nah, kita melihat di sini Naaman, ya, ketika mereka menyerang masuk ke daerah Israel sana. Kalau dipikir secara akal manusia, secara kebetulan, ya, dia ataupun tentara Aram berhasil pada saat itu masuk ke daerah Israel, dan dia dalam penyerbuan itu berhasil membawa seorang gadis kecil, ya, tidak disebutkan berapa usianya, tapi dikatakan gadis kecil dari Israel, ya. Kemudian anak gadis ini dikatakan oleh firman Tuhan dijadikan pelayan daripada keluarga Naaman, ya. Dan kita melihat anak gadis ini, ya, ketika dia melihat Naaman dengan penyakit kustanya. Ingat, ya, penyakit kusta di dalam bangsa Israel dianggap sebagai kutukan, ya. Tetapi kalau di luar bangsa Israel, ya, itu lain, ya. Tapi kita melihat di sini gadis kecil ini melihat tuannya, ya, kena kusta, ya. Ya, mungkin hampir seluruh badannya mungkin putih karena kusta, ya. Tetapi pasti dia merasakan kebaikan dari keluarga ini, sehingga timbullah satu dorongan kasih kepada tuannya, ya. Kalau dia nggak merasakan kebaikan dari keluarga ini, dia pasti masa bodoh amat. Tetapi saya percaya dia merasakan keluarga ini, walaupun dia ditangkap dijadikan pelayan, dia melihat bahwa keluarga ini memperlakukan dia dengan baik, ya. Sehingga ketika dia melihat tuannya si Naaman ini menderita penyakit kusta, ya, saya percaya karena dorongan roh Bapa Yahweh, keluarlah kata-kata iman, ya, keluarlah kata-kata iman dari seorang gadis Israel kepada nyonyanya. Dikatakan, nyonya, sekiranya Tuan Naaman dapat jumpa
dengan nabi yang di Samaria, pastilah tuan Naaman disembuhkan dari kusta oleh nabi itu. Ya, satu kabar gembira. Ya. Satu kabar gembira, apabila Naaman mau bertemu, mau berjumpa dengan nabi yang di Israel, di Samaria. Ya. Satu kepastian, dikatakan pasti tuan Naaman disembuhkan. Ya, satu kata-kata iman, ya. Nah, kita melihat dari kata-kata iman itu, si istri, ya namanya istri tentunya juga tertarik, ya, mendengar kata-kata ini, ya. Kemudian dia berbicara dengan Naaman suaminya. Suaminya tentu juga pasti ada satu rasa sukacita, ada harapan untuk sembuh. Karena dalam waktu itu saya percaya karena dia seorang panglima, dia pasti sudah memanggil para dukun-dukun untuk menyembuhkan dia. Tetapi ternyata gagal. Kita kan bisa menafsirkan seperti itu. Karena dia kan seorang panglima yang sangat dihormati. Ya. Sehingga pasti semua tukang-tukang ahli-ahli pengobatan dipanggil. Tapi mereka gagal, ya. Tentunya dengan adanya selentingan dari seorang gadis kecil, ya, membuat ada satu pengharapan timbul dalam hati Naaman. Sehingga dengan berani dia menghadap rajanya, ya. Tidak disebut siapa rajanya, tapi kemungkinan ya si Ben-Hadad. Ya. Dia datang raja karena raja memang sangat menghormati panglimanya ini, ya, sangat karena Naaman ini, arti Naaman itu artinya menyenangkan, ya, artinya menyenangkan, sedap. Jadi mungkin orangnya memang pergaulannya bagus, atas bawah dia bagus, ya. Dan kita melihat raja memang sangat mengasihi Naaman. Kemudian spontan dia memerintahkan, ayo pergi ke sana, ke Israel. Walaupun dengan Israel dikatakan suasananya ya dibilang bukan suasana perang, ya, tapi ya kadang-kadang tegang. Karena kalau saudara baca di ayat-ayat sebelumnya seringkali perang. Ya. Tapi kita melihat karena kerinduan untuk supaya Naaman ini bisa sembuh. Dia bikin surat, ya. Dia bikin surat kepada Raja Israel. Pergi ke Israel sana, sampaikan surat ini kepada Raja Israel, ya. Perintah si Raja Aram kepada panglimanya. Dan singkat cerita bahwa Naaman sampai di sana dengan sudah juga membawa hadiah-hadiah yang sudah dia persiapkan. Kalau seandainya dia sembuh, ya dia sudah siapkan untuk diberikan kepada nabi ini. Dan ketika Raja Israel sesuai firman Tuhan membaca surat ini, tentunya dia kaget, ya. Sehingga sesuai apa yang dikatakan, apakah aku ini Elohim yang dapat mematikan dan menghidupkan? Sehingga Raja Aram mengirim surat kepadaku agar aku menyembuhkan Naaman dari penyakit kustanya, ya. Pastilah Raja Aram sedang mencari gara-gara terhadap aku, ya. Ya, konflik waktu itu ya seringkali terjadi antara Aram dengan Israel. Peperangan seringkali terjadi. Ketika dia terima surat ini, tentunya dia merasa satu semacam pancingan. Ini emangnya aku ini siapa? Ya wajar aja kan. Tetapi kita melihat dari cerita ini, ya, bahwa Raja Israel, ya mungkin marah, mungkin ya segala macamnya lah, ya ada rasa bisa tersinggung, bisa sakit hati, bisa marah, segala macam campur, ya. Dikatakan di sini bahwa dia mengoyakkan pakaiannya. Kita melihat di sini dalam ayat ke-8,
Nabi Elisa abdi Elohim mendengar bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya. Ya. Nabi Elisa adalah nabi yang melanjutkan pekerjaan sebagai nabi setelah Elia. Ya. Dia mempunyai kepekaan yang luar biasa dan Ruach HaKodes senantiasa berbicara dengan dia. Ya. Sehingga apapun, kalau Tuhan berkehendak ada sesuatu yang akan terjadi, dia pasti diberitahu oleh Tuhan. Dan saya percaya sebagaimana apa yang tertulis di dalam kitab ini ayat ke-8, ketika Nabi Elisa mendengar, saya percaya dia dengar bukan dari orang, tapi dia dengar dari Roh Kudus. Ya. Karena kita melihat kalau kita balik ke dalam 2 Raja-Raja pasal ke-4, ayat ke berapa ini? Ayat ke 27. Ia datang kepada abdi Elohim di gunung dan memegang kakinya. Lalu Gehazi datang mendekati dia untuk menggesernya. Tetapi abdi Elohim itu berkata, biarkanlah dia sendiri karena jiwanya pedih. Dan Yahweh telah menyembunyikannya daripadaku dan aku tidak memberitahukannya kepadaku. Ini kejadian seorang wanita Sunem di mana anaknya mati, anak yang sudah dijanjikan, ya, berdasarkan apa yang dinyatakan oleh Elisa. Anak ini lahir, anak ini kemudian besar, tapi kemudian mati. Dan saking sedihnya, dia datang kepada Nabi Elisa. Dia nggak ngomong sama siapa-siapa, dia datang ke Nabi Elisa. Dan ketika itu Tuhan tidak berbicara kepada Nabi Elisa. Kenapa? Sehingga keluar kata-kata ini. Ya. Karena biasanya Tuhan memberitahu, ya, kepada Elisa. Dan saya percaya ketika Naaman datang menghadap Raja Israel, maka pasti Ruach HaKodes memberitahu kepada Elisa bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya. Ya, itu sebagai perkabungan, sebagai kemarahan, segala macamnya. Ya. Tapi dengan iman si Elisa berkata kepada Raja Israel, ya, suruhlah Naaman datang kepadaku sekarang, biar ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Satu kata-kata iman. Ya. Suruh dia datang kemari. Ya. Nah, kita melihat saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, Naaman datang. Seorang panglima yang sangat dihormati di kerajaan Aram. Datang ke seorang abdi Elohim. Ya, dia tentu mengharapkan disambut kan. Namanya pembesar, kalau datang ke rumah, ya mungkin gubuk-gubuk reot, kita nggak tahu ya. Memang nggak disebut di sini. Dia, ya katakan rumah sederhana lah. Ya. Nah, kita melihat di sini, ternyata ketika Naaman datang dengan keretanya berhenti di depan pintu rumah Elisa, bukan Elisa yang keluar. Ya. Dia utus bujangnya. Dia utus bujangnya. Ya. Dengan perkataan, ya, pergi ke Sungai Yordan. Pergi ke Sungai Yordan, mandi 7 kali di situ, supaya tubuhmu pulih kembali dan engkau pun tahir. Ya. Elisa nggak datang menjemput dia. Dia ini raja, dia atau diutus sama Raja Israel datang ke rumahnya. Karena dia adalah seorang panglima yang juga disegani oleh Raja Israel. Tetapi ketika dia datang ke rumah Elisa, bukan Elisa yang nyambut, justru bujangnya. Kemudian bujangnya bilang, pergi mandi ke Sungai Yordan. Ya tentunya ya, namanya panglima ya. Tentunya dia merasa tersinggung mungkin. Tersinggung. Kemudian dia katakan, ya karena marah,
Karena memang di sini dikatakan ya, Naaman menjadi marah dan berniat meninggalkan tempat itu. Ya. Tetapi kita melihat bahwa bujang-bujangnya, pegawai-pegawai Naaman menasehati. Kalau kamu disuruh yang lebih berat, mungkin kamu akan ikuti. Ini cuma disuruh mandi. Suruh mandi. Ya mungkin kalau dibandingkan dengan 2 sungai yang disebutkan tadi, ya jauh lebih bersih sungai-sungai di negerinya. Ya. Nah, kita melihat Naaman mau mendengar suara pegawainya, mau merendahkan diri. Kemudian dia masuk. Dan sebagaimana firman Tuhan, 7 kali dia masuk, dia keluar. Dia masuk, dia keluar. Ya. Saudara bisa bayangkan, dia masuk sekali, set, masih kusta. 2 kali, set, masih kusta. 3 kali, masih kusta. 4 kali, 5 kali, 6 kali, masih kusta. Nah, ini yang terakhir. Ya, pastikan dia ciut begini kan. Ini benar gak ini? Tapi tetap dia merendahkan diri, dia masuk, dia keluar. Wah! Karena taat, dia sembuh. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita melihat di sini ya, seperti yang tadi saya katakan, Naaman itu bukan orang Israel. Dia mendapatkan anugerah keselamatan karena percaya. Ya, dia mendengar berita dari seorang wanita, anak kecil, anak gadis, orang Israel. Anak gadis Israel. Kita melihat di sini, Israel berdasarkan Torah harus menjadi berkat bagi bangsa di seluruh muka bumi. Sehingga apapun situasi dan kondisi mereka, maka perintah Bapa Yahweh jadilah berkat, maka itu sudah mendarah daging dalam kehidupan seorang Israel, seorang Yahudi sampai saat ini. Ya. Sehingga walaupun mereka ditekan sedemikian rupa, mereka tidak melihat bagaimana tekannya, tapi mereka lihat kepada Bapa Yahweh yang memerintahkannya. Dan mereka belajar mentaati apa yang dikatakan Torah. Jadi berkat bagi bangsa lain. Jadi berkat bagi banyak orang lain. Sehingga anak gadis ini walaupun dia sebagai tawanan menjadi seorang budak ataupun seorang pelayan di rumah Naaman. Sepatah kata. Ya, dalam Matius 8 ayat 8 kita lihat. Sepatah kata. Haleluya. Kita melihat di sini seraya menanggapi, perwira itu berkata, "Tuan, aku tidak layak bahwa engkau masuk ke bawah atapku. Sebaliknya," perhatikan ayat ini. "Katakanlah sepatah kata saja, hambaku akan disembuhkan." Sepatah kata dari seorang gadis kecil. Kalau Naaman mau berjumpa dengan Nabi yang di Samaria di Israel, dengan kata-kata iman dia katakan dia pasti sembuh. Dan kita melihat iman datang dari pendengaran, kata Roma 10 ayat 17. Iman datang dari pendengaran. Walaupun kata-kata ini datang dari seorang budak kecil, seorang tawanan yang mungkin tidak dianggap oleh siapapun. Tetapi karena ini kabar baik yang dinyatakan oleh seorang gadis kecil, timbul satu pengharapan dari seorang istri. Sehingga istri menyampaikan kepada suaminya.
begini-beginilah dikatakan oleh anak itu. Ya. Ya mungkin dalam pandangan namanya kan usaha. Usaha siapa tahu. Ya kan? Siapa tahu berhasil. Ya bisa aja mereka berpikiran seperti itu kan. Siapa tahu, tetapi saya percaya ya. Kalau kita baca di dalam cerita-cerita sebelumnya, saya yakin Naaman ini pernah mendengar beberapa cerita. Bagaimana bangsa Israel ditolong oleh Bapa Yahweh dengan perantaran para nabinya yang mengatakan kepada Raja Israel harus begini, harus begini, harus begini. Dan saya percaya juga Naaman pernah mendengar bagaimana luar biasanya Yahweh Tuhan orang Israel dalam menolong umat pilihannya. Dan ini tentu menjadi bahan pertimbangan daripada Naaman. Karena dikatakan oleh anak ini, ada nabi di Israel. Ya, timbul harapan. Iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan bukan hanya mendengar, dia mengambil langkah, dia bertindak. Dia bertindak sesuai dengan jalurnya. Dia lapor kepada bosnya, Raja Aram. Saya mendengar begini, boleh enggak? Kita melihat, karena saya percaya namanya termasuk orang yang dihormati raja. Langsung raja bilang, oke, saya bikin surat. Sampaikan ini kepada Raja Israel. Dan itu memang cara yang secara organisasi, cara yang baik. Kepada kepalanya dia tulis. Ya. Nah kita melihat, dia nggak tulis langsung kepada nabi ya. Dia tulis kepada Raja Israel. Tetapi kita melihat Raja Israel. Ya, kalau saya nggak salah ini anaknya Ahab ya. Anaknya Ahab. Jadi Ahabnya sudah mati. Ini diganti oleh anaknya yang menggantikan posisi bapaknya ya. Kalau nggak salah dia siapa, si Yoram kali ya namanya. Ya. Nah, kita melihat di sini bagaimana Tuhan bekerja dengan sangat luar biasa sesuai dengan apa yang memang dia kehendaki. Ya. Nah, kita melihat di sini ya. Kita melihat di sini betapa Raja Israel, dia tahu bahwa ada nabi di Israel. Tapi kalau kita lihat dari cerita-cerita begini, kelihatannya dia kurang gaul dengan nabinya. Ya, apalagi kalau nabi sebelumnya si siapa? Elia sama Ahab ini kan waduh. Terus bertentangan, bahkan Ahab menubuatkan banyak hal. Bagaimana kecelakaan akan menimpa keluarga si siapa? Si Ahab. Dan memang itu semua terjadi. Sampai dalam keluarga Ahab semua dimusnahkan. Karena dia menyembah berhala. Ya. Nah, kita melihat di sini karena kurang pemahaman. Atau mungkin Raja Israel kurang ibadah atau mungkin tidak beribadah kepada Bapa Yahweh. Walaupun kita melihat Bapa Yahweh tetap menolong bangsa Israel. Nah, kita melihat bagaimana Elisa seolah-olah dilupakan oleh Raja Israel. Ya. Karena saya percaya apabila dia sering bergaul dengan Elisa, pasti dia akan teringat ya ada nabi. Bisa dikirim ke sana. Tapi kita melihat karena mungkin pergaulannya dengan Elisa ada jarak yang sangat jauh. Karena dia sudah menyembah kepada berhala-berhala. Sehingga tidak ada komunikasi antara mereka. Tetapi saya percaya Tuhanlah yang berbicara kepada Elisa.
Katakan kepada Naaman datang kemari, supaya dia tahu ada nabi di Israel. Luar biasa. Kita melihat di sini bagaimana karena Tuhan berbicara kepada Raja Israel melalui utusan yang dikirim oleh Elisa. Jadi kirimlah si Naaman ke sana. Tetapi kita melihat di sini saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, seorang pelayan Tuhan. Bukan dia mau wibawa ya. Saya percaya Elisa ini bukan mau wibawa supaya kelihatan bahwa dia lebih tinggi daripada daripada Naaman. Saya percaya tidak. Tetapi dia hanya menyatakan firman yang Tuhan katakan kepada Elisa. Tuhan berbicara kepada Elisa, Elisa menyampaikannya kepada bujangnya si Gehazi. Kasih tahu, suruh dia ke Sungai Yordan, masuk ke dalam selam, baptis ya. Baptis ya. Selam ya. Kita melihat di sini ya, baptis biasanya kalau mereka katakan apa? Dalam bahasa Ibrani tefilah. Baptis. Masuk ke dalam air. Dan kita melihat di sini saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, karakter manusia timbul. Ya, karakter manusia timbul. Ya. Pertama dia tersinggung, kok bukan Elisa yang datang, kok bujang yang datang. Kedua, kok saya disuruh mandi ke Sungai Yordan. Sungai yang udah jelek gitu, ya ini adalah secara manusia kan kita berpikir. Tapi kita melihat di sini cara Tuhan. Bapak Yahweh tahu Naaman ini memang orang yang disukai oleh banyak orang termasuk raja. Tetapi di dalam posisi dan kondisinya, Tuhan juga melihat ada suatu kesombongan. Ya wajar lah namanya panglima sombong ya wajar-wajar aja. Sampai itulah salah satu cara Tuhan. Jangan kau yang keluar, suruh pelayanmu yang keluar. Ini cara Tuhan kan kita nggak tahu kan. Ini kan orang nih pasti merasa diri hebat. Tapi yang keluar loh ini kok cuman bujangnya. Cara Tuhan untuk mulai merendahkan si Naaman. Hatinya supaya merendah. Sudah melihat bukan Elisa yang datang, disuruh lagi pergi. Mandi di sana. Tambahlah dia. Rendah lagi. Tapi kita melihat di sini saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Satu ayat yang senantiasa harus kita ingat. Bapa Yahweh sudah tahu bagaimana menyelamatkan orang pilihannya. Ya, kita sudah baca ini kan di dalam di dalam 2 Petrus ya pasal 2 ayat ke-9. 2 Petrus 2 ayat 9. Yahweh sudah mengetahui bagaimana melepaskan orang-orang saleh dari pencobaan dan menyiapkan orang-orang yang tidak benar pada hari penghakiman untuk dihukum. Bapa Yahweh sudah tahu Bapa yang dinyatakannya sendiri. Ingat, Tuhan setia kepada firman-Nya, bukan setia kepada manusia. Kalau Tuhan bilang sebagian Israel sudah selamat, sebagiannya belum. Sebagiannya belum kapan? Setelah bilangan orang pilihan di luar Yesaya digenapkan, baru yang sebagian ini dia akan kerjakan. Ya sekarang ini saya katakan kepada saudara sekali lagi. Sekarang ini waktunya lah Tuhan sedang bekerja dengan sangat luar biasa. Untuk secepat mungkin
bilangan umat pilihan di luar Israel diselamatkan. Karena itu firman Tuhan diberitakan dengan berbagai macam cara. Bangsa ini harus menjadi berkat bagi bangsa lain. Firman Tuhan diberitakan ke seluruh pelosok muka bumi termasuk dari tempat ini. Ya, kita mau ucap syukur ya. Ada bagusnya satu hal kita lihat. Ini kan kalau nggak ada pandemi kita nggak ada ginian. Dengan adanya pandemi kita pakai ini. Dengan adanya begini orang bisa melihat, oh kayak begini ibadahnya. Ya mungkin banyak orang lain ngelihat kita nyembah-nyembah gini, asing mereka. Ya, lo katanya nyembah ya, kita coba menyembah, coba merendahkan diri, tanggalkan kasutmu, menyembah Tuhan. Dengan cara ini kita bisa memberitakan bahwa Yahweh lah yang adalah juru selamat kita. Sebagaimana tertulis, Dialah Yeshua, firman yang hidup. Yeshua adalah firman yang hidup. Yeshua adalah Torah yang turun ke muka bumi untuk menggenapkan apa yang sudah diberitakan oleh Moshe. Tetapi banyak orang Israel sendiri yang gagal untuk menerapkannya. Karena itu Yeshua katakan, inilah caranya seperti ini. Karena itu Yeshua katakan kepada si Yohanes Pembaptis, beginilah kita harus melakukannya. Yohanes Pembaptis termasuk sepupu ya, masih sepupu dengan Yeshua. Tetapi dia tahu bahwa Yeshua ini beda, bahwa Yeshua ini diutus oleh Bapa Yahweh sebagai juru selamat. Nah, kita melihat secara kalau mau ikut aturan mainnya harusnya Yeshua yang baptis saya, jangan saya yang baptis Yeshua. Tetapi Yeshua bilang, beginilah kita harus melakukannya. Dan inilah yang coba kita terapkan di dalam kelompok ini. Kita coba panggil nama yang benar. Kita coba melakukan semua dengan benar. Kita coba untuk membaca dan mengerti, menafsirkan firman Tuhan dengan benar. Walaupun banyak orang di sana kan pengajaran kan banyak. Ya, orang bisa menafsirkan berbagai macam cara. Ya. Nah, tapi ya selama penafsiran itu ada firman Tuhan yang gak jadi masalah. Tapi kalau ditafsirkan tidak ada ayat firman Tuhan, itu yang harus kita hati-hati. Nah, kita melihat di sini ya bahwa apa yang terjadi pada Naaman melambangkan orang-orang di luar Israel yang mendapat berkat melalui satu jiwa. Tetapi dia adalah orang pilihan Tuhan. Seorang anak gadis kecil. Dia menyatakan firman. Kalau orang ini datang kepada nabi yang di Israel, karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Dan kita coba memberitakan melalui channel-channel yang kita pakai. Kalau bukan Yahweh di dalam Yeshua Mesih Tuhan dan Juru Selamatmu, kau tidak akan selamat. Nah, kita coba beritakan. Ya, kita melalui kita yang di sini doa-doa kita sebagaimana doa-doa si anak kecil ini. Walaupun kita di dalam situasi kondisi apapun harus mempraktekkan apa yang Tuhan katakan, engkau adalah Israel rohani. Engkau harus jadi berkat bagi banyak orang. Kita sebagaimana yang senantiasa saya katakan, berdoa bagi keluarga besarmu, at least paling sedikit mereka yang masih ada hubungan darah denganmu. Kita doakan mereka. Dan bagaimana cara Tuhan kalau masih ada di antara keluarga besar kita yang masih ada hubungan darah dengan kita adalah umat yang memang Tuhan mau selamatkan, maka jadilah kita seperti si anak kecil ini. Nama Bapa Yahweh ditinggikan. Nama Yeshua disebutkan. Ingat ya, bukan kita yang bekerja.
Firman itu karena ada tertulis dalam Yesaya 55 ayat 10-11 kita lihat ya. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak akan kembali ke sana, tetapi mengairi bumi dan membuatnya bertumbuh dan bertunas, dan memberikan benih kepada yang menabur dan roti kepada yang makan. Perhatikan ayat selanjutnya. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan akan menggenapi apa saja yang aku perkenan, dan akan berhasil dan apa yang aku perintahkan. Yesus perintahkan beritakan Injil, beritakan kabar baik. Kita kan cuma beritakan, ya kalau terjadi kesakian beritakan nama Yahweh. Ya, kalau orang apa tuh, pasti kan mereka bertanya, walaupun nama orang Nasrani siapa tuh Yahweh? Banyak orang Nasrani nggak ngerti Yahweh. Tapi kalau nyanyi haleluya, 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 apa itu haleluya? Nggak tahu. Bahasa itu nggak tahu. Umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan. Hosea pasal 4 ayat 6. Nah, itu kan harus terjadi. Nah, kita sebagai contoh, sebagaimana anak kecil ini, gadis kecil, kita beritakan nama Yahweh. Ketika kita berbicara Tuhanku namanya Yahweh, Juru Selamatku namanya Yeshua. Orang katanya siapa itu Yahweh, siapa itu Yeshua, beritakan. Ketika kita beritakan ada tertulis. Apa yang dinyatakan Tuhan tidak akan kembali dengan percuma. Apa yang dikatakan anak kecil ini tidak kembali dengan percuma, tetapi berhasil sampai kepada apa yang Tuhan kehendaki. Seorang Naaman yang tinggi, yang kedudukannya tinggi, yang mungkin juga penuh dengan kesombongan sebagai manusia. Ya wajar-wajar aja manusia dunia sombong. Tetapi Tuhan punya cara. Ketika dia datang kepada Elisa, Elisa nggak mau nyongol. Elisa nggak mau nyamperin. Itu satu shock terapi. Kalau saya menanggap seperti shock terapi. Duk, direndahkan. Kaget dia. Udah gitu disuruh mandi di kali Yordan yang mungkin kotor, anggapannya, tambah kaget lagi. Tetapi inilah apabila dia adalah umat pilihan Tuhan. Tuhan sudah tahu bagaimana cara menyelamatkannya. Nah, kita melihat akhirnya dia mau merendahkan diri. Karena mau merendahkan diri dan mau menerima firman yang dikatakan, maka terjadilah mujizat. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan hanya mikir diri kita sendiri. Kita punya keluarga besar, makanya paling sedikit keluarga besar kita lah. Kalau kau ingat orang-orang lain yang ada di sekelilingmu, doakan mereka, doakan bangsa ini. Karena bangsa ini juga banyak orang pilihan Tuhan. Kita melihat kan cara Tuhan. Orang-orang yang tadinya menentang firman Tuhan, tiba-tiba mereka berbalik. Kenapa? Apa yang dikatakan dalam Roma 11 harus digenapi. Harus digenapi. Kenapa? Tuhan tidak mau manusia ini binasa. Tidak mau dia. Tetapi manusia waktu walaupun diberitakan firman, mereka lebih mengeraskan hati karena lebih tertarik kepada tawaran-tawaran dunia. Termasuk orang-orang Nasrani yang sudah lama menjadi orang Nasrani. Ketika diberitakan nama Yahweh, apa itu Yahweh? Sesat itu. Nah, kita belak-belakan aja lah. Ya, kebetulan ada siaran ini biar mereka dengar. Jangan kau bilang sesat. Kalau kau bilang sesat jangan nyanyi haleluya. Kita sebagai alat Tuhan harus berani menyatakan. Nah, karena itu saya senantiasa himbau kepada saudara ketika kita berbicara dengan keluarga besar kita, sebut nama itu. Sehingga mereka kan mungkin telinganya juga agak panas dengar-dengar apa sih nama Yahud, nama sesat. Ketika mereka nanya, beritakan firman.
berhasil atau tidak berhasil, diterima atau tidak terima, itu bukan urusan kita. Tugas kita beritakan. Baik atau tidak baik waktunya, kata firman Tuhan, beritakan. Karena yang menyelamatkan itu bukan kata-kata kita, tetapi firman Tuhan yang keluar dari lidah mulut beber kita, itulah yang sanggup menyelamatkan. Nama-nama yang masih ada di luar sana, nama-nama yang masih sombong, masih angkuh, masih tidak peduli dengan dunia, tetapi bila mereka adalah bilangan umat pilihan Tuhan. Nah, kita kan nggak tahu. Tapi kan Tuhan tahu siapa umat pilihannya. Berkali-kali saya katakan kepada saudara, umat pilihan Tuhan yang diselamatkan Tuhan sudah tetapkan sebelum dunia diciptakan. Walaupun sekarang ini mereka mungkin masih menyembah berhala, tetapi jangan menghakimi. Karena apabila waktunya tiba, siapapun dia, kalau namanya memang sudah terdaftar dalam kitab kehidupan Tuhan, Tuhan punya cara untuk menyelamatkan. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, seberapa siapkah kita menjadi alat Tuhan? Nah, itu kan jadi pertanyaan. Ya, itu jadi pertanyaan. Sudah berapa banyak berkat yang kita terima dari Tuhan? Kan seringkali, oh Tuhan berkati saya, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Begitu banyak yang sudah kita terima dari Bapa Yahweh. Pertanyaannya, apa yang sudah kau berikan bagi Bapa Yahweh? Maaf kata ya, kalau saudara mati sekarang, terus nanti ditanya di sorga, atau sebelum ke sorga ditanya sama malaikat, kamu udah bikin apa di bumi? Apa jawab saudara? Oh, saya mau beritakan firman tapi malu ya. Kalau kayak begitu udah dicoret duluan. Ya. Malu menjadi alat Tuhan. Ini budak perempuan, dia tidak malu, dia tahu posisinya. Tetapi dia nggak malu. Ada nabi di Israel. Ada keselamatan hanya dari Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Masih. Jangan malu memberitakan nama itu. Kalau kita malu memberitakan nama itu, maka ada tertulis dia pun malu mengakui engkau. Saya sebagai pelayan Tuhan ya belak-belakan aja lah. Waktunya sudah sangat dekat. Kalau saya tidak beritakan, ya kalau di sini ya mungkin semua udah sering kali panas dengar khotbah yang mungkin keras-keras. Bukan keras ya. Kalau orang-orang di luar sana mungkin dengar sedikit udah keras, udah marah, udah matiin aja lah. Nggak jadi masalah. Ya. Daripada saya beritakan yang enak-enak, berkat. Terus kau masuk neraka, lebih baik saya beritakan, kalau engkau hidup sebagai pelaku firman Tuhan, beribadah kepada Bapa Yahweh, ada tertulis. Bukan ngomong sembarangan, ada tertulis. Oh perempuan ini, anak gadis ini, ada nabi di Israel, ada tertulis firman Tuhan, apabila engkau beribadah kepada Bapa Yahweh, maka dia berjanji, pasti memberkati roti makananmu dan air minuman. Pasti menjauhkan semua sakit penyakit daripadamu. Kita lihat aja lah. Ya, Keluaran 23 ayat 25 dan 26. Supaya orang tahu dan berkali-kali diingatkan, engkau enggak beribadah kepada Bapa Yahweh, kalau engkau sakit ya mati. Ya, tetapi kita percaya firman Tuhan. Kamu harus beribadah kepada Yahweh Elohimmu. Maka dia pasti memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku pasti menjauhkan penyakit dari antaramu. Tidak akan ada perempuan yang keguguran dan tidak ada yang mandul di negerimu. Aku akan memenuhkan jumlah hari-harimu. Ini janji Tuhan. Janji Tuhan, kalau engkau beribadah kepadaku, kata Yahweh, maka dia berjanji, dia pasti loh. Bukan separuh-separuh, pasti. Seperti yang dikatakan perempuan ini. Kalau dia ketemu nabi itu, pasti dia sembuh. Kalau engkau beribadah kepada Yahweh, pasti dia memberkati.
Bahkan menjauhkan sakit penyakit. Sakit penyakit yang ditakuti oleh dunia. Dunia kan takut. Dan sayangnya banyak orang yang menamakan diri orang Nasrani juga ketakutan. Paulus berkata mati adalah keuntungan. Kalau kita mati dalam Tuhan, untunglah cepat kita bertemu dengan Bapa Yahweh. Tapi bukan karena penyakit, engkau kena sakit karena penakut. Ya kita beribadah kepada bukan kita mau sok-sokan, tetapi kita mengimani apa yang dikatakan. Kita menyadari hidup ibadah kita masih belum sempurna. Saya berdoa terus. Saya mengucap syukur kita mulai banyak perubahan-perubahan. Saya katakan kalau ibadah banyak memuji Tuhan. Karena dia bertakhta di atas puji-pujian. Kalau dia bertata di atas puji-pujian, baik kita yang di sini dan mereka yang di luar sana. Kalau engkau memuji Tuhan, hadirat Tuhan engkau undang, maka di mana ada terang, di sana tidak ada kegelapan. Di mana ada Bapa Yahweh, di sana ada mujizat, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada berkat. Itu memang janjinya. Tetapi kalau kita menolak melakukan itu, berarti engkau menolak yang mempunyai kehidupan, yang mempunyai berkat, yang mempunyai perlindungan, pertolongan. Nah kita kan harus belak-belakan. Saya sebagai pelayan Tuhan ya kita ngomong apa adanya. Saya sebagai pelayan Tuhan sebagaimana yang Tuhan katakan melalui firman-Nya. Dia tidak menghendaki seorang pun binasa. Itu rencana Tuhan. Rencana Bapa Yahweh dia tidak mau satu orang pun binasa. Tetapi ingat, Tuhan setia kepada firman-Nya. Hal itu dapat terjadi apabila manusia mau mentaati perintahnya. Mujizat terjadi karena Naaman taat kepada perintah Tuhan. Walaupun secara manusia kita bisa tafsirkan. Mungkin dia lakukan ini dengan separuh-separuh hati. Bisa ditangkap maksud saya. Apalagi dia masuk ke air, udah airnya kan kuning mungkin kan. Lat keluar. Waduh, sekali. Lat keluar 2 kali. 3 kali, 4 kali, 6 kali. Ini yang menggentarkan. Tapi begitu dia keluar karena dia taat. Walaupun mungkin belum seutuhnya percaya. Tetapi dia taat. Pokoknya dia lakukan ya urusan nantilah. Jadi sembuh apa enggak. Tetapi karena ketaatannya. Tuhan setia kepada firman-Nya. Bukan setia kepada Naaman ya. Saya percaya Naaman ya sebagai manusia kita bisa tafsirkan. Dia mungkin ya separuh-separuh hati. Tapi di sisi lain dia taat ya pasrahlah. Mau jadi apa yang penting aku ikutin. Dan Tuhan setia kepada firman-Nya. Sehingga karena dia taat. Mujizat terjadi. Nah seberapa taat kita. Saudara dan saya dengar firman Tuhan yang banyak sekali. Terus menerus bekerja dalam hidup kita untuk supaya daging di kita ini semakin hari semakin dimusnahkan. Ya, semakin dimusnahkan. Walaupun itu kan proses. Kita menghendaki supaya kita benar-benar murni seperti emas. Dan untuk pemurnian dibakar habis. Firman-Ku adalah api yang menghanguskan. Tetapi ingat, seperti yang pernah saya katakan, tidak ada satupun pedagang emas di seluruh dunia yang berani menjual emasnya dengan mengatakan emas murni 100%. Tidak ada. Kalau nggak percaya, kau pergi ke toko-toko emas, paling dia bilang 99,9. 99%. Tidak ada yang 100%. Itulah gambaran kita. Dan Tuhan kasih contoh. Ya, ingat Tuhan senantiasa membuat semuanya mata kita melek. Benar apa yang terjadi dalam kehidupan. Memang emas tidak ada yang murni 100%.
Kita pun kita melihat. Seperti yang seringkali saya harus ingat Kenajer. Elia. Semua orang bilang, oh dia mau diangkat. Pandangan manusia, this man is perfect already. Orang ini sudah sempurna. Pandangan manusia dia sempurna. Tetapi pandangan Tuhan beda. Sehingga ketika kereta berapi mengangkat dia, ternyata jubahnya tertinggal. Berbicara jubah, berbicara karakter manusia. Karakter kita kadang-kadang kita nggak sadar, kita sudah menganggap diri sudah super. Tapi dalam pandangan Bapa Yahweh, tidak. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, apakah kita mau dipakai Tuhan seperti seorang gadis kecil? Walaupun posisinya mungkin rendah. Walaupun posisinya mungkin tidak dianggap oleh orang lain. Apakah kita mau menjadi berkat dengan berani menyatakan, kalau engkau percaya kepada Bapa Yahweh dengan sungguh-sungguh, di dalam Adonai Yeshua Masih, engkau pasti selamat. Engkau pasti sembuh kalau kau sakit. Ya, kadang-kadang orang takut kan, percaya bisa sembuh nggak? Ya, sama seperti gadis ini. Kalau dia ketemu Nabi itu dia pasti sembuh. Kalau engkau ketemu dengan Bapa Yahweh, percaya kepada Bapa Yahweh dengan sungguh-sungguh di dalam Adonai Yeshua Masih, engkau pasti sembuh. Apakah kita berani mengatakannya? Nah, kita belajar. Jangan melihat, ya kadang-kadang posisi seperti perempuan ini, aduh saya belum apa-apa, saya juga baru bertobat. Lah, jangan merendahkan dirimu. Kita merendahkan diri di bawah kaki Tuhan benar, tapi jangan merendahkan gimana, menyepelekan dirimu. Engkau sudah selamat, engkau milik Bapa Yahweh, engkau harus berani dipakai untuk memberitakan kebenaran firman. Jangan menutupi mengekspos kelemahanmu. Oh saya baru bertobat nanti begini. Wah, bukan itu. Ya, kalau kau walaupun baru bertobat tiba-tiba pengangkatan, kau percaya kau diangkat. Nah kita harus berani atau belajar untuk berani menyatakan kebenarannya. Karena waktu Tuhan sudah tidak lama. Ya, Yeshua berkata, kau bisa tahu kondisi-kondisi begini, apa cuaca. Tapi kita juga harus tahu bagaimana semua firman Tuhan mulai digenapi. Jangan anggap enteng apa yang sedang terjadi di Timur Tengah. Karena itu semua ada rentetan. Jangan anggap remeh. Banyak orang yang di Timur Tengah sana mulai selamat. Banyak ya. Mungkin saya katakan bisa jutaan orang. Paling sedikit mereka sudah meninggalkan kepercayaan lama. Sudah mulai dikatakan dalam media-media sosial seperti orang ateis. Seperti orang sudah gak punya pegangan. Karena dia melihat kepercayaan dia atau yang dianyut nenek moyangnya, ternyata banyak yang gak beres. Ya. Baru dicilikan. Nah kita melihat banyak yang mulai bertobat. Saya katakan berkali-kali, di sana banyak keturunan Bapak Abraham. Di Indonesia pun kita lihat banyak orang-orang yang keras dengan kepercayaan lain. Tetapi ketika dijamah oleh Tuhan satu kali, kalau dia umat pilihan Tuhan, Tuhan sudah tahu bagaimana cara menyelamatkan orang pilihannya. Dan Tuhan pun mau memakai saudara dan saya. Paling sedikit berani memberitakan kepada keluarga besar kita. Beritakan aja, masalah dia mau dengar apa enggak.
itu bukan urusan kita. Yang penting berita. Tabur. Kan nanti Tuhan yang, ini firman Tuhan ya, asal tabur firman Tuhan, jangan tabur asal pikiran mesti tabur firman Tuhan. Maka firman itu yang bekerja seperti Yesaya tadi. Ya, firman itu yang bekerja. Dan firman itu seperti apa yang dikatakan oleh gadis kecil ini. Walaupun sepatah kata, tetapi membawa keselamatan kepada orang yang memang sudah Tuhan tetapkan. Masih ada banyak naaman-naaman di luar sana. Mari kita berdoa. Ya. Mulai berdoa bukan saja untuk diri kita. Berdoa bukan hanya untuk keluarga besar kita. Berdoa lagi lebih keluar. Lebih keluar. Lebih keluar. Bagi pimpinan-pimpinan bangsa ini. Bagi orang-orang di luar sana masih banyak penyembah-penyembah berhala. Masih banyak penyembah-penyembah patung. Doakan. Mungkin kita tidak kenal. Tetapi doa-doa kita ditampung oleh Tuhan. Sehingga pada saatnya doa-doa ini sesuai rencana Tuhan akan menjamah jiwa-jiwa yang memang sudah Tuhan tetapkan. Karena waktunya sudah tidak lama lagi. Karena itu mari saudaraku, kita juga harus tetap menjaga diri. Ketika engkau menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kebenaran firman. Jangan lupa engkau pun, kita pun harus tetap menjaga hidup kita di dalam kebenaran. Sehingga pemakaian Tuhan semakin hari semakin lebih indah dalam hidup kita. Sehingga pada saat seperti yang disaksikan tadi, sangkakala shofar berbunyi, kita semua mendengar. Dan kita diangkat oleh Tuhan. Diraibkan oleh Tuhan. Dan saya percaya ketika kita diraibkan oleh Tuhan, Ruach HaKodes mulai menjamah sebagian daripada umat pilihan Tuhan. Karena ada tertulis Wahyu 7, Wahyu 11. Dua orang yang kalau kita lihat tanda-tandanya adalah Nabi Musa dan Nabi Elia. Sampai sekarang seperti yang pernah saya katakan. Ya. Kalau mereka merayakan perayaan-perayaan mereka, maka adalah salah satu step yang mereka lakukan di Israel sana adalah menanti Nabi Elia. Saya percaya ini akan terjadi. Dan saya menafsirkan kalau nanti bait didirikan bait yang ketiga. Seperti apa yang dikatakan dalam kitab Raja-Raja berapa? 1 Raja-Raja 18 dan seterusnya. Ketika Elia datang untuk mentobatkan kembali bangsa Israel yang tadinya menyembah berhala yang disembah oleh Isabel. Elia menantang. Aku persembahkan korban, engkau nabi-nabi Baal persembahkan korban. Kita lihat siapa Tuhan yang benar. Dan saya mengimani atau saya menafsirkan ini pun bisa terjadi pada bait yang ketiga. Karena bait yang ketiga ini kan Elia yang akan, saya nafsirkan Elia yang akan bakar korban. Ya, kalau ada media-media yang saya baca sampai sekarang mereka memang masih agak kesulitan untuk mendapatkan DNA Rabi yang keturunan imam besar, keturunan Harun. Ya, bisa aja nanti pas itu Elia yang bakar korban untuk mentobatkan sebagian daripada bangsa Israel. Sehingga apa yang terjadi dalam kitab Raja-Raja, ketika Elia membakar korban dengan cara seperti yang tertulis, maka bangsa Israel yang sebagian akan mengakui Yahweh, engkaulah Tuhan, bukan yang lain.
Dan saya percaya itu akan terjadi. Ya, karena itu mari saudaraku, karena waktunya sudah tidak lama lagi. Kita ya mungkin lihat dari atas nanti. Ya, kita kan sudah diraibkan. Kita lihat. Nah, itu tafsiran, kita tafsiran boleh aja. Ya, karena ketika Elia dan Moshe datang itu 3,5 tahun. 1200 berapa 60 hari. Dan kita disingkirkan selama 3,5 tahun. Setelah 3,5 tahun kita akan kembali memerintah bersama dengan dia di muka bumi ini. Karena itu jangan pernah mengimani seperti manusia dunia lainnya yang mengatakan saya hidup satu kali. Tidak ada itu. Bagi orang yang percaya firman Tuhan, kita kalau kita sudah diraibkan, kita akan kembali ke muka bumi, memerintah bersama dengan dia 1000 tahun lamanya. Kemudian saudara dan saya akan dipakai bersama Yesua maju berperang melawan si setan dengan pengikut-pengikutnya. Baru kemudian langit yang baru, bumi yang baru, di mana saudara dan saya akan tinggal bersama dengan dia sampai selama-lamanya. Karena itu mari, waktunya sudah tidak lama lagi. Karena itu berapa siapkah kita menantikan semua itu. Tergantung kita pribadi lepas pribadi. Tapi saya bisa berdoa. Saya sebut namamu setiap kali saya berdoa. Ya, supaya saat sangkakala berbunyi, nama saudara dan saya ada. Kita diraibkan bersama dengan dia. Haleluya, amin. Kita bangkit berdiri.